Selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Analisis Permasalahan Green Building di Indonesia. Yang pertama-tama, kami akan menceritakan latar belakangnya, yaitu pada beberapa dekade terakhir ini, kita dapat merasakan peningkatan temperatur pada lingkungan. Hal ini itu didasari oleh akar permasalahan global warming, karena yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti gas buang kendaraan dan industri, efek rumah kaca, dan pembakaran hutan secara terus-menerus. Nah, tujuan dari karya ilmiah ini yaitu menemukan dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan adaptasi green building. Yang kedua, menemukan solusi dari permasalahan green building yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah merancang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan green building di Indonesia. Nah, manfaatnya itu kami berharap agar solusi dan analisis yang kami berikan dapat bermanfaat dan diterapkan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar yang memiliki banyak penduduk dan tingkat emisi karbon yang tinggi. Selain itu, cara-cara yang diberikan dapat langsung diaplikasikan pada bidang yang telah dijelaskan dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk menciptakan lingkungan yang layak tinggal dan demi generasi masa depan berikutnya. Nah, green building itu apa? Green building itu adalah struktur atau bangunan yang secara life cycle-nya dimulai dari tahap awal banget, yaitu perencanaan, sampai tahap akhir, yaitu pembongkaran, sangat memperhatikan efek negatif dan dampak positif terhadap iklim, sumber daya, dan lingkungan alam. Atau secara singkat, green building itu merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi sumber daya bangunan berupa energi, air, dan bahan, sekaligus mengurangi efek-efek negatifnya seperti dampak bangunan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian akan saya lanjutkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari green building itu sendiri adalah mengurangi biaya energi. Di mana biaya energi ini yaitu green building itu dibangun dengan konsep hemat energi. Jadi pemakaian energinya itu semakin sedikit. Jadi maka biaya pengeluarannya itu akan semakin sedikit juga. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Di mana dengan pengurangan energi yang digunakan, jadi kita akan mengurangi kerja dari suatu pembangkit juga. Nah, jadi kerja pembangkit yang kurang itu akan menurunkan emisi yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu dengan pengurangan emisi tersebut, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat juga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengurangi perubahan iklim dan melindungi ozon. Di mana perubahan iklim itu dapat dikurangi dengan pengurangan emisi tadi. Dan juga dapat mengurangi pengurangan CFC karena adanya pengurangan penggunaan air conditioner. Kemudian dampak negatif yaitu adalah anggaran biaya pembangunan gedung mahal karena adanya pemanfaatan teknologi yang canggih, material yang ramah lingkungan, struktur bangunan yang hemat energi, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena teknologi yang semakin canggih, jadi tentunya biaya untuk dikeluarkan untuk penggunaan teknologi tersebut juga semakin mahal. Jadi green building itu dapat dikatakan menggunakan biaya yang mahal. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada ROI atau Return of Investment produk green akan lebih lama dibandingkan produk konvensional. Ya, seperti yang dikatakan di sini, yaitu return atau untung yang didapat itu nanti akan lama atau dalam jangka waktu yang lama. Next. Struktur green building ini sendiri yaitu ini adalah contoh dari struktur green building yang menerapkan 6 konsep atau pilar green building, yaitu ada tepat guna lahan, efisiensi dan konversi energi, konservasi air, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, sumber dan daur material, serta manajemen lingkungan bangunan. Tepat guna lahan dapat dilihat yaitu tata letak dari gedung ini sendiri sudah bagus dan tidak ada yang kurang ataupun berlebih dalam lahannya. Kemudian efisiensi dan konversi energi yaitu dapat dilihat dari teknologi solar panel dan lain sebagainya yang menghemat energi. Serta dari konversi air, konservasi air yaitu dari low flow dan dual flush toilet, di mana ini dapat mengurangi air yang dikonsumsi, air yang digunakan oleh kita, jadi dapat lebih hemat. Kemudian kesehatan dan kenyamanan dalam ruang dapat dilihat dari adanya dehumidifier serta ceiling pada dinding dan juga shading pada pohon yang membuat rumah ini nyaman ditinggali karena panas yang dirasakan itu berkurang dari radiasi matahari. Kemudian sumber dan daur material yaitu dari rainwater collection, di mana air hujan dimanfaatkan kembali, dan juga manajemen lingkungan bangunan dapat dilihat dari tata letak yang bagus ini dan desainnya yang bagus, jadi bisa dibilang manajemennya sangat bagus. Next.
Rincian masalah yang terjadi yaitu ada di 7 bidang, yaitu desain konstruksi, budaya, ekonomi, hukum dan pemerintahan, teknis, teknologi, dan efisiensi. Next. Pertama yaitu dalam bidang desain dan konstruksi, yaitu hambatannya itu adalah kurangnya tenaga ahli serta konsultan mengenai green building di Indonesia, dan kurangnya pengetahuan pengalaman dari tenaga ahli serta kontraktor mengenai green building itu sendiri. Nah, karena kurangnya tenaga ahli tersebut, maka akan menimbulkan kurangnya inovasi pada desain-desain di green building ini sendiri. Nah, solusi yang dapat kami tawarkan yaitu didirikannya sekolah gratis dari pemerintah, menyediakan beasiswa untuk pelajar, serta menyediakan lapangan kerja atau magang. Nah, diharapkan dengan solusi-solusi ini, kita dapat mendidik generasi-generasi yang saat ini ataupun generasi penerus, sehingga dapat tercipta tenaga ahli, konsultan, serta kontraktor yang memiliki pengetahuan akan green building yang lebih dalam. Jadi dapat dilakukan inovasi serta pembangunan green building dapat berjalan dengan lancar. Next. Kemudian ada hambatan dan solusi dalam bidang budaya. Hambatannya yaitu kurangnya menyadari manfaat dari green construction, merasa tidak perlu dengan penerapan green building. Nah, kemudian solusi yang dapat kami tawarkan yaitu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Adanya penjelasan kepada masyarakat terkait dampak positif dari green building. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan green building sebagai budaya yang baru untuk menunjang kehidupan yang lebih layak nantinya. Nah, di sini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih tahu akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan penerapan green building itu sendiri. Jadi green building akan dirasa perlu untuk dibangun. Next. Kemudian hambatan dan solusi dalam bidang ekonomi, yaitu hambatannya itu pembiayaan dan perawatan green construction yang dirasakan lebih mahal dari pemilik proyek. Kemudian ada risiko keuangan yang dirasakan terlalu besar bagi pemilik proyek. Nah, solusinya yaitu salah satunya mewajibkan pada investor memfokuskan investasi pada perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, melakukan investasi pada peralatan yang ramah lingkungan agar alat seperti solar panel dimanufaktur dan diaplikasikan dengan baik di Indonesia. Kemudian bekerja sama juga dengan negara lain untuk menciptakan dan membangun green building pertama yang memiliki tingkat efisiensi dan ROI atau return of investment yang tinggi. Jadi di sini diharapkan bahwa ekonomi tidaklah menjadi suatu masalah lagi dalam pembangunan green building nantinya. Next. Kemudian ada pula hambatan dan solusi dalam bidang hukum dan pemerintah, di mana hambatannya itu adanya tekanan dari luar yang mengharuskan pemerintah untuk meresponnya, kurangnya dukungan dari pemerintah dalam menerapkan green building, dan juga kurangnya penataan wilayah dalam mendukung green building. Nah, solusinya yaitu membuat peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur tentang penerapan green building di Indonesia, meminta dukungan perhatian dari pemerintah terhadap green building dan menjelaskan korelasinya dalam pembentukan kota yang bersih dan sehat dari polusi. Serta juga menerapkan green building pada provinsi ibu kota baru di Kalimantan agar dapat dicontoh pada daerah-daerah lain ke depannya. Nah, diharapkan di sini pemerintah bakalan sangat mendukung terhadap penerapan green building nantinya di Indonesia. Next. Dilanjutkan oleh Selanjutnya teman. kan dilanjutkan oleh saya. Berikutnya tuh hambatan solusi dalam bidang teknis. Hambatannya yaitu sertifikat untuk material yang ramah lingkungan susah untuk didapatkan. Yang kedua itu aturan untuk menerapkan green building di Indonesia kurang detail dan kurangnya penjelasan terhadap guideline dalam penerapan green building. Solusinya itu yang pertama adanya bantuan pendidikan kepada generasi penerus. Yang kedua itu menerapkan aturan mengenai peraturan green building di Indonesia. Nah, dengan solusi-solusi ini diharapkan semua aturan-aturan di bidang teknis itu menjadi lebih jelas dan lebih detail agar pelaksanaan green building juga menjadi lebih jelas. Next. Di bidang teknologi, hambatannya yaitu material yang digunakan masih terbatas dan mahal. Yang kedua itu metode pelaksana masih kuno dan minim terhadap green building. Solusinya itu mengikuti kemajuan teknologi agar dapat digunakan dalam perencanaan green building. Yang kedua itu melakukan riset terhadap material yang murah dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu mencari metode analisis terhadap teknologi informasi dalam pencarian informasi mengenai green building. Yang keempat, melakukan riset dan penelitian agar menciptakan suatu inovasi dalam perkembangan teknologi di green building. Dengan solusi-solusi ini diharapkan penyebar informasi itu dapat merata dan di bidang teknologi itu bisa ada temuan-temuan baru, penelitian-penelitian baru terhadap green building ini agar inovasi kita menjadi lebih maju. Next. Masalah dalam kurangnya efisiensi yaitu green building memiliki efisiensi yang rendah dalam konservasi energi dan menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, solusi ini yang dapat ditawarkan itu yang pertama, menggunakan refrigeran fundamental dan refrigeran tanpa ODP. Refrigeran
yang kita tahu tuh refrigeran seperti CFC itu dapat merusak ozon, dan refrigeran seperti halon itu dapat merusak ozon juga. Nah, maka diharapkan tuh digunakannya refrigeran tanpa ODP. ODP merupakan ozon depleting potential. Jadi dengan refrigeran tanpa ODP ini ozon tidak rusak. Next, berikutnya itu ada waste management policy. Nah, waste management policy ini diharapkannya ada pengelolaan sampah berdasarkan sampah organik, anorganik, dan sampah mengandung B3. Lalu dibuatkannya tuh kampanye di mana kampanye yang mendorong masyarakat agar mau memilah sampah-sampah tersebut. Yang ketiga itu waste management practice. Nah, diharapkan itu dibuatnya standar prosedur operasi yaitu SOP dalam memilah sampah. Dengan adanya SOP ini diharapkan masyarakat juga dapat terbantu dengan mengumpulkan dan memilah sampahnya. Berikutnya tuh penggunaan lampu LED dan cahaya alami. Nah, yang kita tahu tuh penggunaan LED itu tidak menggunakan energi yang banyak. Nah, selain itu masa hidup lampu LED itu juga 10 kali dibanding lampu biasa, sehingga akan lebih ekonomis dalam sisi biaya operasional di gedung. Berikutnya itu adalah HVAC maintenance. Nah, HVAC maintenance ini sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi sistem pendingin. Nah, seperti membersihkan filter dari debu, kotoran, dan melakukan inspeksi pada setiap komponennya, sehingga kualitas dari udara juga menjadi bagus, dan mencegah perbaikan yang lebih mahal. Berikutnya tuh pemasangan isolasi. Pemasangan isolasi ini menghemat hingga 10% dari biaya operasi, dan juga mengurangi heat loss dari lingkungannya. Sehingga ini juga mempertahankan temperatur di lingkungan. Berikutnya itu adalah penggunaan sistem smart building. Nah, penggunaan sistem smart building ini untuk menghemat energi dengan cara yang mudah dan cepat. Nah, smart building ini dapat mengurangi faktor kecerobohan dari penggunanya, seperti dapat mematikan pendingin dan lampu hanya dengan menggunakan handphonenya. Dan sehingga konsumsi energi juga tidak berlebihan. Berikutnya itu ada penggunaan peralatan hemat energi dengan efisiensi tinggi. Peralatan yang dimanufaktur pada 10 tahun sebelumnya itu memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding saat ini. Oleh karena itu, kita harus berpikir gimana supaya ini tuh bisa efisiensi lebih tinggi dengan harga yang lumayan murah. Berikutnya itu, next week. Penggunaan sirkulasi udara yang bersih untuk menunjang kesehatan. Nah, di sini tuh digunakannya ventilasi alami di area publik, sehingga tuh penggunaan HVAC itu juga berkurang, sehingga penggunaan CFC juga bisa berkurang dan ozon juga bisa jadi lebih sehat. Berikutnya itu adalah pemasangan sub-meter listrik. Pemasangan sub-meter listrik itu salah satu yang dapat digunakan untuk menghemat energi, yaitu penggunaan energi bisa terpantau, dan apabila penggunaan energi terpantau, bahan bakar di pembangkit listrik untuk menggunakan energi juga lebih dikit, sehingga emisi karbon juga lebih dikit. Next itu melakukan perhitungan secara OTTV, yaitu Overall Thermal Transfer Value. Yaitu dengan ada penggunaan OTTV ini diharapkan gedung-gedung tidak tergantung pada alat elektronik dan elektrik, sehingga dapat mengurangi penggunaan energi listrik dan juga dapat mengurangi emisi karbon. Next. Nah, jadi kesimpulannya itu yang pertama, green building merupakan suatu proyek yang berfokus pada energi berkelanjutan. Yang kedua, green building itu dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bangunan. Yang ketiga itu, green building itu ada efek positif dan negatifnya. Efek positif seperti mengurangi biaya energi, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kesehatan. Dan efek negatifnya itu biaya anggaran untuk pembangunan itu sangat mahal, dan ROI-nya itu lebih lama dibandingkan produk konvensional. Lalu ada lagi kesimpulannya, yaitu struktur green building itu mengacu pada 6 konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga green building itu masih memiliki banyak masalah dan solusi yang telah disampaikan sebelumnya, seperti pada bidang desain, budaya, ekonomi, hukum, teknis, teknologi, dan efisiensi. Nah, saran dan rekomendasi kami itu ada baiknya jika analisis green building dapat dilakukan lebih dalam, yaitu dengan melakukan perhitungan konservasi energi dari setiap komponen pada green building.
Dan rekomendasi yang dapat dilakukan itu ada baiknya semua orang yang terlibat dalam perencanaan pembangunan green building dapat menganalisa lebih lanjut serta melaksanakan semua solusi yang kami tawarkan agar proses-proses terlaksana dengan baik dan memiliki efisiensi yang tinggi pula dalam konservasi energi dan menjaga lingkungan sekitar. Berikut presentasi karya ilmiah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.